Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Sari Widyastuti, Aninda Ilham, Arga Arfian, dan Devi Anggita akan menjelaskan tentang peramalan data 1 dengan pendekatan analisis time series musiman. Hasil dan pembahasan analisis data 1. Peramalan pada data stasioner. Analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 30,55963 dengan median 34,23032 pada data 1. Nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Standar deviasi pada data 1 sebesar 13,76668. Gambar 1. Plot data 1. Gambar 1 menunjukkan plot data 1 dari Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data 1 memiliki nilai yang cenderung meningkat atau semakin naik. Jadi bisa dikatakan kemungkinan datanya adalah data musiman. Pengujian stasioneritas. Tabel 2. Pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan mode SARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. HO sama dengan data 1 tidak stasioner. HA sama dengan data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probe 0,3205 lebih dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 tidak stasioner pada tingkat level. Karena data 1 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 1 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 3. Pengujian stasioneritas pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probe 0,0000 kurang dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 pada tingkat first difference stasioner. Maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. 3. Identifikasi model. Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 2, 12, dan 4. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa orde MA atau Q sama dengan 0. Orde SMA sama dengan Q sama dengan 12 karena nilainya adalah 12. Artinya musiman 12 dan dituliskan orde Q adalah 1. Orde AR dalam kurung P sama dengan 2. Orde SAR dalam kurung P sama dengan 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24 artinya musiman 12 sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, orde maksimum dari P adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada tabel 4. Estimasi parameter model SARMA atau 2,0 dan 2,1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. A. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah data sebesar 0,111528 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,2403 lebih besar dari 0,05 sehingga data tidak berpengaruh signifikan terhadap data atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. B. Nilai koefisien dari AR2 dalam hal ini adalah data sebesar
kurang lebih 0,205626 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,0163, lebih kecil dari 0,05, sehingga data berpengaruh signifikan terhadap data. C. Nilai koefisien dari SAR12 dalam hal ini adalah data sebesar 0,164412 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,4362, lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak berpengaruh signifikan terhadap data atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. D. Nilai koefisien dari SAR24 dalam hal ini adalah data sebesar kurang dari 0,135602 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,4057, lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak berpengaruh signifikan terhadap data. E. Nilai koefisien dari MA12 dalam hal ini adalah data sebesar 0,691468 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probe sama dengan 0,0005, lebih kecil dari 0,05, sehingga data berpengaruh signifikan terhadap data. Nilai R yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,454320. Nilai R2 ini cenderung kecil atau sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, SAR12, SAR24, dan MA12 terhadap data masih tergolong kecil. 5. Pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarku-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas sebesar 0,944751, lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Pengujian pada korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta probabilitas dari stat lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise terpenuhi. Peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 ditunjukkan pada tabel 6. Pada gambar 5 ini adalah hasil peramalan data 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.